Pemirsa sahabat Infomedia Banyuwangi Televisi. Kabar hari ini Minggu tanggal 26 Februari tahun 2023. Dalam rangka kunjungan kerja reses, anggota Komisi 5 DPR RI dari fraksi Gerindra, Haji Sumail Abdullah, menemui warga Pakel. Kedatangan beliau untuk melakukan pendampingan kepada warga masyarakat Desa Pakel. Bersama Ketua Rumah Hukum Sumail Abdullah, Bomba Sugiarto, di pendopo kantor Desa Pakel Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Saat reses Haji Sumail menyampaikan, "Saya ingin mendengarkan secara langsung mengenai adanya konflik agraria yang terjadi saat ini antara warga Desa Pakel dan instansi terkait pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Karena seminggu lalu telah dilakukan penangkapan terhadap Mulyadi Kepala Desa Pakel, Kepala Dusun Durenan Suwarno, Kepala Dusun Taman Glugo bernama Untung, dan Haji Abdillah Rafsanjani, Ketua Umum Forsuba. Sampai hari ini beliau jadi tahanan Polda Jawa Timur." Lebih lanjut Haji Sumail menekankan, meminta agar Kapolri dan Menko Polhukam turun tangan, juga Kementerian Desa PDTT, segera turun di lapangan untuk menindaklanjuti dan memastikan soal tapal batas antara Desa Pakel Kecamatan Licin dan Desa Bayu Kecamatan Songgon. Harapannya, konflik agraria antara warga masyarakat Desa Pakel dengan perkebunan segera terselesaikan, agar supaya warga hidup tentram dan nyaman dan tidak lagi terjadi konflik berkepanjangan. Pemirsa, inilah berita selengkapnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya adalah pengawasan. Salah satunya kami datang kemari, selain silaturahim dalam rangka tugas kenegaraan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Awali dulu di sini beberapa hari lalu, seminggu atau 21 hari yang lalu ada sedikit ribut-ribut. Kayak saja dengan kepala desanya ditangkap, pendampingnya ditangkap, itunya ditangkap, dan lain-lain sebagainya. Kami hadir di sini insya Allah akan mencoba memberikan solusi permanen, penyelesaian yang utuh, sehingga antara warga dengan pemangku kepentingan yang lain tidak ada lagi kebencian yang terus membara. Kami akan coba potret nanti, ingin mendapatkan informasi dari panjenengan, walaupun saya sudah mendapatkan juga data-data sebagiannya. Nah, untuk melengkapi itu, maka informasi dari panjenengan ini dari panjenengan penting bagi saya dalam rangka pengambilan keputusan dalam rapat-rapat penting nanti di Jakarta. Saya tadi juga kemarin ber-WA dengan Pak Kapolres bahwa saya akan melaksanakan kunjungan kerja di sini. Seyogyanya bisa mendampingi, namun karena di wilayah kecamatan tentu sudah diwakili oleh Pak Kapolsek. Saya ingin bertanya langsung kepada Bapak Haji Sumail, tapi kami ingin pertanyaan dijawab langsung, Pak. Pertanyaan saya yang pertama, bersediakah Bapak untuk menjadi bupati yang tahun 2024? Mohon dijawab. Ya, langsung. Jawab langsung. Ya. Saya hingga hari ini masih ditugasi Pak Prabowo untuk jadi DPR RI, dan saya membantu Bu Ipo dalam rangka memperlancar pembangunan yang ada di Banyuwangi. Siap, terima kasih. Persoalannya begini, Pak, kaitannya dengan persoalan Pakel. Selama ini saya kaji, saya pelajari, belum ada sosok seorang bupati yang mampu menyelesaikan persoalan Pakel. Padahal kalau saya melihat dari beberapa keputusan yang diambil oleh bupati sendiri dengan Bapak Abdullah Jalwani, semuanya sudah cukup jelas, dan itu tidak ada yang perlu dipersoalkan sebetulnya. Hanya persoalannya adalah pejabat di Kabupaten Banyuwangi ini secara faktual itu belum ada yang berani menunjukkan langsung, sehingga disinilah terjadinya konflik yang sebenarnya.
Oleh karena itu kajian Forsubah dalam persoalan pagar ini sebetulnya bukan persoalan tanah menurut saya, tapi persoalan tapal batas yang belum jelas. Oleh karena itu saya mohon dengan hormat kepada Pak Sumaib sebagai anggota Dewan Pusat agar mendampingi kami dalam hal penjelasan tentang persoalan tapal batas. SK Bupati 2015 sudah jelas Bapak. Hanya belum ada satupun pejabat Dewan Banyuwangi ini yang berani menunjukkan tapal batas tersebut. Itu sudah jelas. Oleh karena itu saya minta sekali lagi akan dikawal terus. Kenapa Bapak Sumaib saya minta menjadi Bupati Banyuwangi? Harapan kami Bapak mampu menangani persoalan ini. Atau yang kedua, ini saya sudah bawa ke Tindu Bapak. Kami berusaha bertemu dengan tim terpadu penanganan konflik sosial daerah Banyuwangi itu 3 kali Pak. Kami tidak pernah ditemui. Padahal tujuan kami akan memberikan solusi yang terbaik untuk pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku lembaga, selaku pengawal hukum yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Untuk itu kepada Bapak sekali lagi saya memohon kalau perlu nanti survei di lapangan Bapak. Saya berharap begitu agar supaya warga desa Pakel ini tidak menjadi konflik lagi. Saya juga tidak ingin masyarakat Pakel ini gara-gara persoalan ini banyak yang dipenjara. Terus terang saja seperti itu. Saya tidak ingin. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon dengan hormat bahwa Pak Sumaib ini akan supaya dikawal betul agar Pakel menjadi kondusif. Secara kewilayahan, terus terang kami laporkan kepada Bapak bahwa untuk saat ini wilayah desa Pakel yang sebagaimana SK Bupati Banyuwangi itu mestinya kurang lebih ada 3.000 hektar. Akan tetapi pada faktanya hari ini wilayah desa Pakel yang dihaki oleh masyarakat desa Pakel itu baru sekitar 300,10 hektar. Pertanyaannya, yang sisanya sekian hektar itu kemana? Inilah yang menjadi pokok persoalan. Kenapa saya minta agar tapal batas ini segera ditegaskan dan dijelaskan sejelas-jelasnya agar persoalan desa Pakel ini bisa cepat terselesaikan sehingga tidak ada lagi intimidasi dari pihak manapun. Pemerintah bisa bekerja dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muarif ya. Dan kemarin beliau WA ke saya menjadi saksi yang meringankan di Polda. Awalnya urusan hukumnya juga sulit diterima di sana, tapi kemudian saya telepon Pak Kapoldanya, saya telepon Direktrimumnya sehingga bisa memberikan penjelasan yang baik. Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan hukum lain, itu hak subjektif mereka lah. Tapi yang kita dorong adalah tidak boleh lagi ada masyarakat Pakel yang dipenjara gara-gara hal ini. Tidak boleh lagi misalnya ada masyarakat Pakel yang berkonflik secara fisik. Harus satu Pak. Ya, harus kompak untuk mencari kebenaran. Akan tetapi ketika kebenaran itu sudah ditunjukkan sesuai dengan hukum yang ada, kita juga harus sepakat akan hal itu. Saya tadi sampaikan bahwa ketika Pak Abdillah itu ditahan, Pak, saya kira-kira jam 9:30 datang ke sana, 9:30 malam dari Blitar setelah pulang ke makamnya Bung Karno, saya langsung menuju ke sana jam 9:30 atau jam 10 sampai di sana. Terus kami kawal dengan teleponan dan ada elemen. Bahkan kami sudah bunyikan pada saat rapat kerja dengan Pak Menteri tentang tata cara supaya Panjenengan tidak menjadi korban. Ini kan terus kami saya biasanya ngomongnya nanti agak keras. Kalau sudah karena saya punya corong Pak di Senayan. Ngomongnya agak keras tapi kita perlu BPN Banyuwangi pecah, copot. Nggak perlu dicopot. Mereka tidak hadir di masyarakat. Masyarakat membutuhkan. Sudah ada perintah dari direktur yang saya baca suratnya itu untuk dilakukan pengecekan di lapangan. Juga tidak kunjung turun. Kan ini pembiaran namanya. Nah itu. Maka besok kira-kira jam 4 saya akan minta rapat dengan Kapolres, dengan sehingga bisa kami bawa mendapat penting yang di Jakarta. Ya Pak Datu Muarif ya.
Tapi terus ditenangkan Pak, kalau nanti warganya misalnya mau ke Jakarta, saya punya bis Pak, bisa ngangkut 30 orang. Nanti saya siapkan bisnya dan akomodasinya saya siapkan semua. Untuk masyarakat Pakel, ketemu dengan Kemenkumham, ketemu dengan Kapolri, ketemu dengan siapapun yang kira-kira bisa memberikan tekanan agar bisa memberikan pelayanan. Kira-kira saya bisa ngocak di sini, sekarang Madura tidak mana Pak. Ya, saya ada bis, saya punya bis kan, misalnya nanti melalui kepala desanya, jangan lupa kami ingin audiensi di sana, kami siapin bisnya. Nah, kalau dengan cara begini kan enak Pak, tidak aperang, kan? Kalau tidak aperang, tidak boleh, harus tertib. Bagaimana sikap Bapak terhadap persoalan yang ada di Pakel yang sedang terjadi pada saat ini? Pertama, dalam rangka kunjungan khusus kami ini, di mana kami mencoba mengeksplor atau ingin mendapatkan informasi data akurat kaitannya dengan persoalan yang sudah lama terjadi di Desa Pakel. Tentu kami akan mencarikan solusi yang permanen dalam artian bahwa kalaupun ada masyarakat keberatan harus disalurkan melalui koridor hukum yang benar, tidak dengan cara mencari penyelesaian secara hukum justru dengan melawan hukum. Sehingga yang kita lihat hari ini bahwa ada korban-korban akibat dari konflik agraria yang berkepanjangan, dan kita akan segera carikan solusinya sehingga masyarakatnya tenang, pihak pengusaha juga bisa melaksanakan kegiatannya dengan baik. Pak, dari hasil reses ini apa tadi Pak yang didapat? Mungkin aspirasi dari masyarakat. Pertama, karena ini umum, kalau yang namanya reses ya, kita mencoba untuk motret apa yang menjadi kebutuhan. Tetapi yang menonjol tadi bagaimana salah satu anggota masyarakat ini meminta dengan segera agar kepala desanya, kadus-kadusnya juga dilepaskan. Seperti itu, sehingga mereka bisa bersama kembali dengan keluarganya. Namun demikian tentu ini kan barangkali ada pertimbangan hukum subjektif dari aparat penegak hukum dalam rangka ketertiban Kamtipmasnya. Namun kami akan carikan solusi sebaik mungkin. Semua stakeholder harus hadir di sini. Negara harus hadir, tidak boleh ada lagi konflik semacam ini dan mengakibatkan orang-orang terkurung, termarginalkan, bahkan barangkali ada yang terzolimi. Pak Haji, bentar teman-teman. Lalu apa langkah konkretnya sebagai anggota DPR RI untuk? Tentu sifatnya kami adalah koordinasi. Dalam waktu dekat besok kami akan bertemu dengan BPN, bertemu dengan Polres, bertemu dengan Pemda agar informasi-informasi yang kira-kira bisa kami bawa di Jakarta dalam rangka rapat-rapat strategis kami bisa sampaikan dan kami bisa amplifikasi di sana. Jadi menyediakan layanan hukum gratis. Oh ya, ada layanan hukum untuk masyarakat secara gratis, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Di situ ada beberapa layanan kita yang bermarkas di Jalan Pajajaran. Taman Baru. Ya, Pak, ini kan persoalan kan sudah cukup lama. Setelah datang ke sini, apa sih juga yang mungkin Pak Sumai lihat persoalan ini sebenarnya seperti apa? Saya melihat sebenarnya seperti ada pembiaran di sini, Mas. Tidak ada kepastian hukum. Padahal saya baca korespondensi dari beberapa pihak yang sudah bersurat ke DPR, ada dari direktur yang menangani soal sengketa data batas, itu sudah memerintahkan agar DPR melakukan pengukuran secara fisik, dan ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sama sebagaimana disampaikan oleh Samsul Mu'arif tadi, bahwa dia mau bertemu dengan tim terpadu saja susah. Dan bagaimana ini akan terurai? Dan sementara mereka juga memangku kepentingan dalam rangka memberikan pelayanan. Ya. Ada kebuntuan lah sebenarnya. Maka saya mencoba untuk mencarikan jalan solusi untuk mencarikan semuanya sehingga happy end. Tidak ada lagi masyarakat misalnya terlibat konflik secara fisik. Kali ini ya saya bilang tidak boleh terjadi lah. Cukup.